Saudara, tim SAR gabungan berhasil menemukan satu orang korban yang tertimbun longsor di Desa Loji, Sukabumi, Jawa Barat. Sulitnya medan lokasi membuat proses evakuasi memakan waktu 1 jam. Satu orang korban yang tertimbun longsor di wilayah Desa Loji, Sukabumi, Jawa Barat berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan Minggu kemarin. Korban langsung dibawa oleh tim SAR ke rumah duka. Hingga saat ini diduga masih ada 2 korban yang belum ditemukan. Hingga kini, saudara, 10 orang korban longsor dan banjir bandang di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat telah ditemukan tim SAR gabungan. Kini masih ada 2 korban lagi yang belum ditemukan. Pencarian terus dilakukan di wilayah Tegal Bulet dan Pabuaran. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban dengan bantuan alat berat. Ditemukan 2 orang, nanti tinggal sisa 2 orang lagi, yang satu di Tegal Bulet, yang satunya di Kecamatan Pabuaran, masuk di Polsek Lek. Sudah bisa dilewati jalan walaupun ada yang buka tutup dan juga ada yang masih ada personil kita dari Brimob di beberapa titik untuk membuka jalan tersebut. Informasi terkini kita sapa jurnalis Kompas TV Insan Maulana Firdaus di Sukabumi, Jawa Barat. Selamat siang, Insan. Bagaimana proses pencarian hari ini dan apakah cuaca hari ini menjadi kendala pencarian korban? Ya, saudara, memang hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap 2 korban yang belum ditemukan, yaitu di Kecamatan Pabuaran dan di Kecamatan Tegal Bulet. Tim SAR pun terus melakukan pencarian menggunakan sejumlah alat pembantu, yaitu ada alat berat, terus alat semi otomatis dan juga alat manual. Dan memang proses pencarian itu pertama itu terkendala dengan tanah yang padat, sehingga memang harus dilembekkan dan disemprot menggunakan alat alfon, sehingga memang proses pencarian penggalian itu dimudahkan. Selain itu, di titik-titik yang sulit untuk dijangkau, penggalian pun dilakukan dengan alat manual berupa cangkul dan alat-alat pendukung lainnya. Dan memang selain memang material tanah yang padat untuk digali, juga cuaca saat ini turun hujan, sehingga memang sementara terhenti untuk menunggu hujan reda, sehingga nanti tim SAR melakukan kembali pencarian. Dan memang berdasarkan informasi dari tim SAR gabungan, yaitu dari Basarnas dan juga Sat Brimob Polda Jabar, itu mereka sudah melakukan pemetaan di 2 lokasi longsoran, di mana pemetaan ini ditandai dengan sejumlah titik. Yang titik ini adalah dugaannya di bawah titik ini adalah ada 1 korban yang memang tertimbun. Namun memang hingga saat ini 2 korban ini belum ditemukan, dan proses pencarian pun masih terus dilakukan sesuai dengan tanggap darurat bencana. Dan perlu diketahui juga untuk akses jalan menuju lokasi pencarian pun sebelumnya itu sempat tertutup, namun hingga saat ini sudah masuk ke lokasi, dan memang progres pencarian memang akan terus dilakukan hingga tanggap darurat bencana itu ditentukan apakah diperpanjang atau memang dihentikan seperti itu. Insan, lalu akses masyarakat apakah sudah kembali normal? Ya, memang sejumlah ruas jalan yang memang sebelumnya tertutup oleh material longsor, terutama di wilayah jalur selatan Kabupaten Sukabumi, yaitu dari Kiara 2, dari Pabuaran, dan juga Nyalindung. Informasinya hingga saat ini sudah terbuka, karena memang progres pencarian itu, progres pembukaan jalan itu dilakukan juga oleh Kementerian PUPR, di mana untuk pembukaan jalan disiagakan sejumlah eskavator atau alat berat di titik-titik longsor, dan saat ini sudah tertembus dan sudah terbuka. Namun memang eskavator tersebut disiagakan di lokasi titik yang kemarin juga terkena dampak bencana longsor, sehingga jika mungkin ada longsor susulan, proses evakuasi bisa langsung dilakukan. Seperti itu. Baik, tim SAR masih mencari 2 korban hilang akibat longsor di Sukabumi, dan akses jalan untuk warga sudah mulai terbuka. Terima kasih Insan Maulana Firdaus langsung dari Sukabumi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Informasi usai jeda, saudara, seorang perempuan di Kota Bandung diduga menjadi korban penculikan oleh sekelompok orang tidak dikenal dengan ancaman senjata api. Aksi penculikan tersebut terjadi pada Minggu siang dan terekam CCTV.